Hai Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini saya mau bahas lagi beberapa saham yang menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Tapi sebelum mulai, disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style-nya masing-masing. Sebelum mulai saya share screen dulu dan saya mau bahas sesuatu nih. Jadi dari beberapa video kemarin, dari video sebelumnya beberapa hari lalu saya sempat mention tentang Win program dan Win system. Apa sih WinSys itu? WinSys itu singkatan dari Winner System atau Trading System by Win. Buat teman-teman yang tidak tertarik untuk mempelajari Win System ini, it's okay banget, silakan langsung di-skip aja ke belakang karena nanti setelah bahas ini baru saya bahas saham-sahamnya yang menarik ya. Tapi kalau yang tertarik dan pengen tahu ataupun penasaran apa sih Win System ini, silakan stay di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya akan mulai, jadi Win System ini terinspirasi dari 3 orang, yaitu Mark Minervini, Richard Dennis. Penulis buku ini sih bukan Richard Dennis ya, penulisnya Curtis M. Fate, dia itu salah satu peserta program Turtle-nya si Richard Dennis. Lalu ada Glenn Doman. Mungkin kalau Glenn Doman teman-teman belum ada yang tahu nih, karena dia bukan trader. Kalau Richard Dennis mungkin sebagian tahu, sebagian enggak, tapi nanti akan saya ceritain sedikit. Kalau Minervini mungkin sebagian besar udah pada tahu nih, karena Minervini itu dia trader luar sih ya. Dia adalah US Investing Champion 2 kali dan dia mencari saham super stock yang berada di fase 2 atau fase marking up. Ini saya adopsi, dia punya trading system, jadi saya cari yang saham-saham super stock yang berada di fase kedua, tapi kalau mencari yang fase kedua mungkin time frame-nya cukup panjang. Mark Minervini bukan scalper ya, dia bukan fast trader, tapi dia adalah momentum trader. Dia swing trader dan swingnya itu long banget. Mungkin juga disebut position trader kali ya. Momentum trader, position trader, ataupun swing itu adalah stylenya dia. Nah, kalau mencari saham seperti itu mungkin kondisinya agak berbeda dengan saham-saham di Indonesia. Jadi saya modifikasi sedikit supaya bisa dipakai juga untuk trader-trader di Indonesia yang stylenya itu fast trading. Nah, jadi terinspirasi dari metode atau trading sistemnya si Mark Minervini ini. Terus yang kedua dari Richard Dennis ya. Richard Dennis itu punya program yang namanya Turtle. Jadi dia tuh dengan rekannya, si Richard Dennis dan rekannya William Eckhart ini, dia tuh istilahnya kayak taruhan ya. Yang satu setuju bahwa trader yang handal itu bukan lahir berbakat, tapi dibentuk. Itu si Richard Dennis yang percaya bahwa trader itu bisa dibentuk, bukan berbakat. Bukan dari lahir udah jago gitu. Nah, sedangkan si William Eckhart itu terbalikan. Menurut dia, trader yang handal itu memang berbakat dari sananya. Nah, disitulah mereka buktikan dengan program Turtle. Ternyata berhasil ya. Banyak banget program Turtle. Jadi dia dinamakan Turtle Trader, dan dia menginstal trading sistemnya pada trader didikannya. Ini kalau teman-teman yang ngerti istilah ini biasanya merujuk pada yang namanya metode NLP atau Neuro Language Program ya. Aduh saya lupa lagi singkatannya. Nah, ini yang biasa si Miss Pony itu ahlinya di sana tuh. Jadi lebih ke psikologis. Buat yang penasaran bisa cek video-video kita yang lain ya, yang selalu ngebahas tentang NLP, atau nanti kapan-kapan kita ajak Miss Pony untuk ngobrol bareng tentang si NLP ini. Jadi begitu, ini juga yang menjadi inspirasi. Yang ketiga adalah si Glenn Doman. Glenn Doman itu adalah ahli terapis fisik dan pelopor di bidang perkembangan fungsi otak anak. Dia juga pendiri Institute for Achievement of Human Potential, organisasi non-profit ya, yang menyediakan program belajar dan buku-buku khusus meningkatkan otak atau mental dan fisik anak-anak normal maupun terbelakang. Kalau teman-teman sering ngeliat ini namanya picture cards, atau kadang-kadang ada flashcard juga untuk
membantu kita dalam belajar. Mungkin teman-teman pernah belajar dengan metode ini, atau mungkin teman-teman ada yang udah punya anak dan justru mempraktekkan flashcard ataupun picture card ini kepada anaknya. Nah, inilah penemunya si Glenn Dauman ini. Dia tuh yang bikin ini karena diklaim efektif untuk membantu perkembangan dan fungsi otak anak baik yang terbelakang maupun yang normal. Kalau yang terbelakang, bukan yang terbelakang ya, berkebutuhan khusus lah ya kita sebutnya. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti anak-anak yang ADHD ataupun anak yang ya banyak ya kategorinya. Nah, jadi anak yang berkebutuhan khusus itu aja bisa berkembang otaknya, apalagi anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi saya anggap, saya berpikir bahwa trader baru belajar ataupun anak-anak, kalau dikasih technical analisa yang rumit-rumit, disuruh belajar seperti itu kan ribet ya. Untuk mempersingkat, untuk mempermudah, jadi saya bikin Win System ini. Supaya kita tuh bisa nganalisa dalam hitungan menit, hitungan detik malah ya, hitungan detik, bahkan nggak nyampe 1 menit. Atau dalam beberapa menit lah kita udah bisa menganalisa atau menentukan ini sahamnya bagus apa enggak. Seperti apa saham-sahamnya nanti bisa teman-teman lihat. Jadi ini ada nih, sebenarnya panjang ya. Waktu itu saya bikin khusus untuk Win System itu 1 kali pertemuan. Nah, kalau saya bahas semua di YouTube mungkin nggak cukup nih. Nanti teman-teman bosen nggak keburu bahas saham lagi. Jadi saya singkat-singkat aja. Ini contoh-contoh saham WinSys ya. Paling simpelnya itu tinggal lihat momentum. Tapi sebetulnya nggak cuma momentum sih. Kalau momentum tuh yang biru-biru ini ya. Ini adalah momentum. Ketiga, jadi yang perlu diperhatikan itu 3 hal. Kalau yang udah sering lihat video-video YouTube saya pasti tahu tuh. 3 hal yang perlu diperhatiin. Yang pertama adalah momentumnya, biru Ben-Hur dan meningkat. Yang kedua adalah volumenya. Jadi volumenya juga harus meningkat. Nah, dan yang ketiga, trennya, yaitu trend up. Nah, ini contohnya ya. Jadi saham ini udah lama nih. Jadi disclaimer bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini saham-saham yang saya kumpulin dan saya analisa bahwa ternyata saham yang punya ciri-ciri yang sama ini loh yang naiknya tuh tinggi gitu. Jadi bisa nggak kita ulang lagi saham dengan ciri-ciri yang sama di masa depan? Tujuannya itu. Dan analisanya juga gampang karena kita membiasakan mata kita melihat sinyalnya yaitu momentum biru. Jadi begitu kita lihat warna biru, oke ini sahamnya bagus. Tinggal ditambahin 2 kategori lagi yaitu volume dan tren. Ya, jadi sebaiknya teman-teman mempelajari juga tren itu yang bagus. Tren itu seperti apa sih? Tren up, sideways, downtrend. Tren up seperti apa? Sideways seperti apa? Itu minimal teman-teman harus tahu. Jadi 3 kategori itu ya. Dia ada momentum, biru, dan meningkat kalau bisa. Jadi minimal tuh kalau misalnya mau entry, 1 momentum biru, jadi momentum biru pertama atau 2 momentum. Kalau momentumnya udah banyak seperti ini, ya udah telat ya. Jadi jangan nunggu sampai momentumnya udah begitu banyak baru nanya, masih bisa masuk Kak? Ya udah telat dong. Jadi sinyal entry-nya itu adalah ketika momentum pertama ataupun kedua, paling telat tuh. Saat adanya momentum itu, volume sebaiknya meningkat juga. Yang tadinya nggak ada volume, dia mulai ada volume gitu. Rata-rata volumenya itu meningkat. Dan tren dari sahamnya juga meningkat. Dia bikin higher high, higher low. Kayak di sini kan dia bikin higher high, higher low ya, seperti tangga ke atas. Maka di sini menarik. Ini contoh lainnya lagi, saham MBMA. Tuh ada volume dan ada momentum tuh. Momentumnya meningkat ya dari biru muda jadi biru Ben-Hur. Trennya juga meningkat ya karena dia breakout. Di sini juga ada bullish divergence. Nah, nanti kita belajar lagi bagaimana sih identifikasi saham-saham yang ada divergennya. Nanti saya bikin satu sesi lagi. Dulu sebenarnya udah bikin videonya, tapi mungkin udah kelewatan kelamaan. Nanti teman-teman kalau susah carinya, nanti saya bahas sekali lagi. Ini contoh lain tuh, ada momentum ya. Jadi tinggal dilihat momentum aja. Terutama ada volume, karena kalau nggak ada volume ya nggak begitu lama, nggak gitu panjang perjalanannya. Jadi ada volume, ada momentum yang meningkat, trennya juga meningkat. Trennya juga trend up. Ini juga contoh lain, momentum, volume, tren.
Paling gampang lihat tren, lihat aja dia udah di atas garis win line. Kalau bingung ya, ini juga momentum volume di atas win line atau dia breakout dari trend down atau breakout dari sideway. Jadi minimal teman-teman harus ngerti saham yang trennya up tuh seperti apa. Ini contoh lain di BRPT, momentum, volume, dan tren. Udah di atas win line tuh. Contoh lain, ini udah lama ya, udah lewat si uniknya. Ada momentum, volume, dan trennya up. Contoh lain, momentum, volume, dan breakout. Trennya up juga. Contoh lain, momentum, volume, dan tren up. Contoh lain, deal, momentum, volume, tren up. Contoh lain, NISP, momentum, volume, tren up. Ini memang sempat breakdown, tapi akhirnya dia naik lagi ya. Itu namanya false breakdown. Contoh lain lagi, seperti di ini auto momentum, dari sini deh, yang ini momentum, volume, trend up. Ini juga momentum, ada volumenya juga lumayan, walaupun nggak signifikan banget. Yang signifikan kelihatan banget itu dari sini nih. Nggak ada volume, tiba-tiba rata-rata volumenya tuh meningkat. Momentum meningkat, dia terus breakout. Nah, di situ menarik untuk dilirik dan perjalanannya biasanya cukup panjang. Ini contoh lain, momentum, volume, trend up. Ya, ini trennya itu up. Memang sempat false, ada breakdown-breakdown, tapi akhirnya naik lagi. Memang sahamnya volatil nih. Ini tapi cuma contoh. Kenapa saya pakai ini, bukan pakai metodenya Mark Minervini. Kalau benar-benar full saya praktekin di sini, waduh, bisa-bisa dalam setahun cuma nemu satu saham. Tapi saya perkecil lagi, mungkin kalau di saham-saham yang gorengan bisa kali ya, yang penting dia liquid, ada volumenya. Nah, makanya saya eh, aplikasikan seperti itu supaya kita bisa trading yang minimal sebulan sekali, dapatnya saham yang menarik begini. Untuk kondisi market kayak begini memang agak sulit ya nyarinya, nggak banyak. Paling sebulan nemunya cuma sekali. Tapi kalau lagi marketnya strong up atau marketnya lagi bagus, biasanya dapet tuh saham-saham bagus yang menarik. Ini BRPT lagi, contoh lain ya. Ini ada PANI tuh. Momentum, volume, trend up. Ini contoh di Seger, momentum, volume, trend up. PSAB, momentum, volume, trend up. Dan ini SSIA, momentum, volume, trend up. Di sininya nih ya. Momentum, volume, trend up. Ini juga nasi, tapi udah lewat nih. Jadi ingat ya, nih sahamnya memang saham high risk, cuma dari tidak ada volume, dia mulai ada volume, makanya kita bisa ikutan at least untuk fast trading. Jadi nggak cuma di saham-saham, harus saham-saham yang liquid banget, tapi kita bisa juga cari saham-saham yang walaupun gorengan tapi liquid dan ada volumenya lah gitu ya. Jadi itu sekilas tentang win system. Kalau detailnya mungkin nanti di lain kesempatan lagi saya bikin sesi khusus untuk win program ini. Barangkali teman-teman ada yang mau ikutan di next batch-nya, karena batch yang sekarang yang paling pertama ini udah mau selesai dengan salah satu peserta itu mampu sampai 50% growth dari portonya. Memang sih pakai porto yang kecil dulu ya. Dan kalaupun nggak punya modal yang besar ataupun misalnya mau pakai uang fiktif itu juga boleh, tapi usahakan kalau bisa sih pakai uang real supaya benar-benar bisa dipraktekin. Beda loh trading dengan porto kecil dengan porto besar, biasa psikologisnya itu yang agak berbeda ya. Nah, jadi kalau si Glendoman ini lebih ke psikologis. Oke, kita pindah. Kita mau ke bahas saham yang menarik. Kita lihat kompositnya dulu ya. Oke, kita bahas komposit. Indeksnya masih belum oke-oke banget ya. 17.30. Ya. Marketnya belum oke-oke banget. Momentumnya itu masih merah. Dan kemarin bikin new low lagi. Sepertinya akan ke support 6893 nih. Atau bahkan bisa turun lagi ke bawah ya. Kalau seandainya
Si brandnya masih ARB beserta grup-grupnya itu yang lain-lain masih juga terkoreksi, mungkin bisa menarik turun nih. Mudah-mudahan sih bankingnya mulai kebalikan nih, yang, menahan itu mudah-mudahan sekarang adalah gilirannya banking, mudah-mudahan. Tapi BRI masih net net sell ya foreign-nya, jadi yang mantul itu baru BNI dan BMRI. Tapi yang mau saya bahas ini bukan saham banking lagi, karena kalau banking sebenarnya analisanya gampang aja, tinggal lihat aja inflow foreign. Kalau misalnya inflow foreign udah balik, maka artinya berpotensi untuk mantul atau reversal gitu ya. Yang penting itu inflow dari foreign-nya. Jadi kalau selama foreign-nya masih net sell, maka agak susah kayaknya. Paling kalaupun mantulnya tuh hanya sementara, technical rebound aja atau dead cat bounce. Saham pertama yang mau saya bahas, jadi sahamnya nggak banyak, memang yang masuk screener sih ada banyak, tapi saya pilihin aja beberapa ya, karena kalau banyak banget nanti teman-teman pusing. Apalagi marketnya lagi nggak kondusif banget, jadi rawan sekali, harus hati-hati. Avia cukup menarik, volumenya sih nggak begitu, gimana banget, tapi momentumnya at least ada, cukup meningkat dan dia baru break dari channel dan downtrend-nya ya. Dia lagi berjuang nih untuk bertahan di atas MA 200. Nah, ini untuk fast trade aja sih menurutku, dengan support 520, nih ya supportnya 520 dan resist di 570, 575. Ke sana dulu. Jadi di range itu. Untuk spekulatif buy mungkin lebih aman di area-area support nih, dekat-dekat 520. Kalau dia jebol dari 520 mungkin exit dulu ya. Maksimal di win line lah 515. Jadi kasih toleransi jangan pas-pas 520. Kasih toleransi misalnya mau pasang stop loss berarti 510 gitu ya. Jangan pas-pas di 520-nya. Spek buy di deket-deket area 520, deket-deket jangan pas-pas 520, jadi bikin antrian tuh berapa gitu. Jadi kalau ada yang dapet, ya walaupun lot mini lumayan lah ya, dikit-dikit dikumpulin lama-lama jadi bukit, dengan resist di 570, tuh. Next setelah Avia, INTP. Untuk INTP-nya ini juga menarik, sama technical rebound juga. Jadi model-model UNVR gitu ya, udah turun banyak, habis itu dia technical rebound. Ini ada momentum, volumenya lumayan, dia breakout dari channel down. Jadi mudah-mudahan nih mau menguji resist 7650, 7900, 8600. Tapi ingat ya, kalau dia tidak bisa lewat dari 7650, mau TP di situ atau taking profit di situ, it's okay. Jadi jangan paksain ini harus nyampe 8.600, enggak. Begitu dia udah balik arah, ya udah kita out juga. Supportnya di win line yaitu 6750, 6750 kita pakai itu ya, atau paling bawah di sini 6.300 nih, 6.300. Jadi cicil aja, dengan resist 7650, 7650 dan 7.900. Nah, dia mau sampai kemana? Kalau 79-nya break, maka bisa lanjut ke 8.600. Kalau break ya di hold aja gitu. Ciri-cirinya saham itu bagus adalah candle-nya. Candle-nya itu bikin higher high ya. Ini bikin higher high nih. Candle-nya bikin higher high nih. Nah, jadi candle-nya bikin tangga ke atas. Ini sempat bikin inside bar, tapi habis itu break. Kalau ini break lagi, berarti higher high lagi. Itu ciri-cirinya kalau dari candle. Jadi INTP menarik. And then PNBN masih menarik. Memang volatil juga nih sahamnya nih. PNBN. Sebentar nih ya, PNBN. Masih menarik karena dia bertahan di atas garis win line. Selama di atas 1165 itu juga masih menarik sih. Momentumnya masih meningkat, masih ada. Ini support 1165 dengan resist di 1275. Ini range-nya. Jadi cicil aja deket-deket support, nanti begitu deket-deket atas di taking profit. Tapi kalau breakout
break dari 12.75 maka hold aja ya. Mudah-mudahan jalannya panjang, mudah-mudahan. Selain PNBN, SMGR. SMGR juga cukup menarik. Memang belum ada momentum biru, tapi berpotensi untuk technical rebound karena dia udah keluar dari channel yang warna merah itu, magenta. Dengan support di sini garis win line-nya 37, kita buletin deh 70, atau di support yang sebelah sini ya 3.430 deh. Nah, itu support pertama, terus 3770, and then resistnya ada di 4210. Tulis mana ya? 4210, 4310. Situ resist-resistnya. Ini di chart nih ada nih sebenarnya, tinggal dilihat aja. Dan maksimal di 5075, 5200, atau bahkan KMA 200. Tapi ingat ya, belum tentu dicapai. Jadi harus lihat dia di resist mana, berbalik arah. Jadi kalau candle bagus, sama seperti yang tadi ya, candle bagus itu bentuknya tuh kayak tangga ke atas. Kadang-kadang inside bar, tapi habis itu break lagi gitu. Inside bar lagi misalnya, habis itu naik lagi. Begitu balik arah, dia pasti bikin lower low, atau dia bikin candle shooting star, atau mulai bikin doji-doji terus, bikin terutama sih lower low sih. Kalau udah balik arah, maka ya udah kabur aja, taking profit. Jadi lihat-lihat ya, resistnya dia bertahannya di mana, tidak bisa lewatnya di mana, kejedotnya di mana, maka jangan lupa taking profit dulu. Oke, SMGR terakhir. Ya 5 aja nih. Nah, KLBF cukup menarik karena mulai ada momentum biru-biru ya, trennya juga mulai bikin higher high, berpotensi menguji MA 200, kalau break maka tinggal hold. Kalau dia tidak bisa ke atas MA 200 maka taking profit dulu. Support di sini 14, kita buletin 1490 ya, sampai maksimal 1460, dengan resist 1615, kita buletin deh 1615 sampai 1630, ada lagi 1640. Kalau dia break dari sini maka lanjut ke resist selanjutnya ya 1745. Tapi kalau dia tidak bisa break dari MA 200 maka take profit dulu. Coba nih saya tunjukin weekly-nya biar teman-teman lihat. Weekly-nya cukup menarik tuh. Ya, ada perbaikan momentum, dia break dari channel down-nya, ada momentum sedikit, tapi dia harus menguji nih, ini ada MA 200 secara weekly, yaitu 1685. Tadi kalau di daily berapa ya? Coba lihat. Tadi di daily 1645, berarti 1685 ada lagi tuh. Jadi harus watch out nih, 1685-nya juga ya menjadi resist. Oke, kira-kira itu aja. Masih ada pertanyaan nggak? Atau ada yang bingung? Kalau ada yang mau ditanya, silakan drop di komen bawah. Nanti hari Jumat malam, mudah-mudahan saya sama Miss Poni bisa entah live YouTube atau live IG, kita belum memutuskan. Nah, nanti silakan tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Pantau terus Instagram kita, ataupun silakan join ke Telegram kita ya. Eh, kita di Tele juga sudah mau mulai lagi memberikan kesempatan untuk teman-teman diskusi. Jadi kita mau share chat secara free lagi beberapa nih. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest. Lalu di hari Minggu itu Coach Sherlock yang memang dia basicnya itu benar-benar dari sekuritas ya. Dia memang sudah punya pengalaman di sekuritas dan dia yang ngelit atau memberikan stock pick di grupnya Wisdom and Invest. Nah, dia ini orang profesional nih. Stock picknya keren-keren banget juga. Dan dia akan bikin Zoom edukasi di hari Minggu malam. Tapi terbatas khusus untuk para member Wisdom and Invest. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk ikutan edukasinya, ya boleh bergabunglah dengan Wisdom and Invest. Hitung-hitung teman-teman bayar 1 kali edukasi dengan Coach Sherlock, tapi dapat menggunakan tools dari Wisdom and Invest selama 1 bulan atau 2 bulan.
Nah, silakan ya, kontak aja adminnya, nomor kontak admin ada di bawah, silakan dihubungi, barangkali bermanfaat buat teman-teman. Thank you ya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.